anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Yang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Sombong karena nasab. Berdarah biru. Berdarah biru, keturunan sayyid, keturunan kiai, keturunan siapa. Dia gak mau bergaul kecuali yang sama-sama punya nasab. Muncul kesombongannya. Dan merendahkan orang. Apa? Untuk ngilanginya ilmu. Bahwa orang tuanya dia juga dari tanah, bahwa dia terbuat dari air hina, ayahnya dari tanah, dan ayahnya itu mulia karena orang soleh, bukan karena keturunan. Dan diancam oleh Rasulullah, kalau orang itu membangga-banggakan nasab, maka aula yakunanna indallah ahwana minal ju'lan. Di sisi Allah dia lebih hina daripada wangkuang, hewan yang mendorong kotoran dengan kepalanya. Tapi kalau sampean mau merusak Indonesia, wah, tak lawan kamu. Ini rumah kita bersama, harus kita jaga bersama. Kanjeng Nabi yang begitu indah wajahnya, begitu indah perkataannya, begitu fasih pengendikannya, semuanya itu tidak bisa mengimankan Abu Lahab. Kok sekarang malah kamu ajak dengan membentak-bentak, dengan menjahanam-jahanamkan, meneraka-nerakakan, menista-nistakan. Orang sekarang lari. Ini orang NU harus bangkit ini. Orang NU jangan tidur aja. Jangan biarkan Islam dirusak sama orang Islam bodoh-bodoh itu. Indonesia ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Islam datang dibawa oleh Wali Songo. Islam datang dibawa oleh Wali Songo. Islam datang dibawa oleh Wali Songo. Islam datang dibawa oleh Islam datang dibawa oleh Islam datang dibawa oleh Islam datang, catat, dibawa oleh Wali Songo yang sekarang Nahdlatul Ulama mengkristalkan ajaran Islam Wali Songo dengan tawaran konsep Islam Nusantara. Kita Islam, tapi kita Nusantara. Kita Islam, tapi kita adalah Indonesia. Kita Islam dengan kesadaran bahwa ada saudara-saudara kita sebangsa yang berbeda, berbeda agama, berbeda suku, berbeda adat istiadat, berbeda budaya, berbeda bahasa. Ini harus lahir di dalam kesadaran kita, sehingga kita sebagai umat Islam bijaksana sebagai mayoritas di dalam
mencetuskan setiap gagasan-gagasan kenek Indonesia Raya. Kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Kita ada berbeda dari sisi budaya, tapi walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu jua, yaitu Indo. Para pendahulu kita mengatakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah. Lihat dalam Undang-Undang Dasar. Dan sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Indonesia harus bersatu dan pertama harus merdeka. Karena di dalam undang-undang yang disebutkan bukan bersatu terlebih dahulu, bersatu kalau masih ada satu suku bangsa merasa lebih tinggi derajatnya dari bangsa lainnya di Indonesia. Buat apa kita bersatu kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka? Wahai pemuda-pemuda Garut, hai pemuda-pemudi Jawa Barat, hai pemuda-pemudi Pajajaran, hai putra-putri Siliwangi, hai putra-putri Aceh, hai putra-putri Sumatera, hai putra-putri Kalimantan, hai putra-putri Sulawesi, hai putra-putri Maluku, hai putra-putri Papua, hai putra-putri Nusa Tenggara, hai putra-putri Bali, hai putra-putri Madura, hai putra-putri Tanah Jawa. Kalian adalah pewaris-pewaris negeri Indonesia ini. Jangan sampai kalian di negeri kalian sendiri yang direbut dari penjajah dengan darah-darah kakek-kakek kalian sendiri, kemudian negeri ini, kehormatan kalian, kalian gadaikan, kalian jadikan hal yang menghinakan daripada perjuangan kakek-kakek kalian sendiri, jangan menjadi budak dari bangsa-bangsa selain kalian. Tidak boleh dalam negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia ini orang Jawa Barat merasa lebih baik daripada orang Jawa Timur. Tidak boleh. Kita adalah sama. La fadla li Jawa Barat ala Jawa Timur, wala li Jawa Timur ala Jawa Barat. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian adalah ada darahnya turunan Nabi, yaitu Nabi Adam, dan Adam berasal daripada tanah. Maka kalian dengan yang lainnya adalah sederajat. Yang membedakan kalian dengan yang lainnya hanyalah ilmu pengetahuan kalian. Yang membuat kalian mulia adalah takwa kalian, bukan nasab dan darah kalian. Kullukum ummahatukum waladnakum ahrara fala takunu abidan li ghairikum. Ibu-ibu kalian melahirkan kalian dalam keadaan merdeka, maka jangan sampai kalian menjadi budak-budak dari selain kalian.
Di hadapan Allah kita adalah sama. Tidak boleh di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, tidak ada di dalam ajaran Islam ta'lihul inas wa ta'nisul ilah. Tidak